A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, sama-sama ngaji bareng bersama saya 78. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan keistiqomahan kita, amalan kita yaitu thalabul ilmi menjadi catatan amal soleh dan menjadi penyempurna ibadah puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir berdoa untuk diri Al-Fakir dan juga para subscriber, penonton semua, agar senantiasa diberikan kemampuan untuk terus menjalankan ibadah puasa secara sempurna dan juga berharap diterima ibadah puasa kita, ya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat usaha, dakwah dan perjuangan beliau bersama keluarga dan sahabatnya sehingga kita mendapat percikan hidayah kebenaran Islam yang kita akan yakini terus insya Allah sampai akhir hayat hidup kita. Hari ini kita masuk pada tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah. Seperti biasa Al-Fakir menjelang berbuka puasa akan menyampaikan fadilah puasa Ramadan di hari ke-8. Jadi fadilah puasa Ramadan di hari ke-8 itu dikatakan seperti pahala amal orang 60.000 orang ahli ibadah, ya. Jadi salah satu orang ahli ibadah pahalanya udah begitu besar, ini 60.000. Kalau satu orangnya itu 10, ganjarannya tinggal kaliin 60.000, jadi 600.000 kali lipat pahalanya, ya. Itu yang menjadi motivasi kita, ya, bahwa pahala-pahala atau hadiah dari Allah, bonus dari Allah di bulan suci Ramadan ini seharusnya menjadi penggerak hati kita agar kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Sekalipun ada orang atau ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ketika kita ibadah masih mengharapkan pahala, berarti kita masih mengharapkan sesuatu selain Allah. Sebenarnya nggak ke situ pemahamannya, ya. Karena di dalam nas-nas ayat Al-Quran jelas bahwa Allah menjanjikan pahala buat kita. Kalau memang itu sebuah kemusyrikan, nggak mungkin ada ayatnya, ya. Kalau ada orang bilang itu musyrik karena mengharapkan sesuatu pada selain Allah, berarti dia nggak baca nas, dia nggak paham nas, nggak paham teks-teks Al-Quran maupun hadis. Sebenarnya memang tingkatan-tingkatan para wali Allah yang sudah tinggi makomnya itu tidak lagi berharap pahala, mereka hanya berharap ridho dari Allah. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, tidak berharap apa-apa, hanya semata-mata pengabdian kepada Allah. Itu juga nggak masalah, itu kan perkara pilihan kita, perkara mujahadah kita, kesungguhan kita dalam rangka takarub kepada Allah. Baik, kita kembali pada permasalahan tadi. Jadi ahli ibadah yang jumlahnya 60.000 itu akan pahalanya akan diberikan kepada kita yang puasa di hari ke-8 bulan suci Ramadan, ya. Hanya saja yang dimaksud ahli ibadah di sini adalah orang yang berilmu, bukan sekedar ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu itu akan menjerumuskan kita pada kesesatan, ya. Makanya setan itu takut sama ulama yang tidur ketimbang orang ahli ibadah yang sedang khusyuk atau sholatnya ribuan rakaat. Orang yang ahli ibadah itu nggak ada apa-apanya dibanding seorang ulama yang sedang tertidur. Karena dengan ilmu itu, orang yang berilmu itu insya Allah akan bisa mengetahui mana ibadah-ibadah yang memang menjadi istimewa di mata Allah, ya, dan luar biasa. Bahkan di Al-Quran di surat Mujadalah ayat 11 Allah mengatakannya ketinggian orang-orang alim, orang-orang berilmu. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian
walladzina utul ilma darajat, dan meninggikan orang-orang yang berilmu atau memiliki pengetahuan beberapa derajat, ya. Ya, makanya orang-orang berilmu itu pasti ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah belum tentu berilmu. Ya, jangan sok-sokan. Kita baru ngaji bentaran doang udah ngajarin orang itu. Nggak boleh itu sholat begitu. Ini sholat tuh harusnya begini nih. Kalau kata guru saya begini, kata guru saya begitu. Nah, itu orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Kalau mau menjelaskan perkara hukum, kita harus menjelaskan dalilnya. Ya, menjelaskan dalilnya dari urutan dari dasar-dasar dalil pokoknya sampai ke pendapat ulama fikih, ya. Terus runutannya, nasabnya, jadi ilmu kita itu sanadnya sampai, ya. Insya Allah jika demikian kita selamat dari perbuatan dosa. Kalau kita bicara agama, ngomong ini nggak boleh, itu nggak boleh, cuman kata kiai, kata guru saya, maka itu dosa, nggak boleh berpendapat, ya. Kalau kita tahu bahwa itu nggak boleh, tapi kita nggak tahu alasannya mengapa, lebih baik kita suruh guru kita atau orang yang ngerti untuk menjelaskan pada orang yang salah dalam beribadah, ya. Itulah pahala keutamaan orang yang berpuasa di hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Fadilahnya luar biasa, ya. Kita mumpung lagi masih dikasih kesempatan di hari ke-8 ini puasa yang benar biar dapat pahala 60.000 ahli ibadah. Jadi nggak perlu sholat lama-lama banyak-banyak, ya. Cukup puasa di hari ke-8 aja udah dapat pahalanya. Tuh, kalau satu ahli ibadah itu luar biasa pahalanya dari Allah, kita kebagian itu. Ibadahnya ahli ibadah kita kebagian kalau kita puasa dengan ikhlas di hari ke-8 di bulan suci Ramadan, ya. Ya, orang yang cerdas manfaatin waktu kita di bulan suci Ramadan. Mari kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak takarub, banyak-banyak membaca Al-Quran, dan banyak-banyak tadarus, juga belajar mengkaji ajaran Islam. Yang terpenting jangan menolak satu pun dari ajaran Islam. Jika kita menolak, maka sia-sialah ibadah kita yang lain. Mungkin itu, ya, sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir mengucapkan selamat berbuka puasa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.